Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Trust TV Lampung untuk berbagi info tentang Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Hukum naik haji dengan uang haram. Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan perbekalan yang memadai. Banyak ongkos diperlukan bagi mereka yang mengikuti rangkaian ibadah haji. Terlebih lagi, mereka yang berasal jauh dari Masjidil Haram, tentu biaya yang diperlukan semakin tinggi karena ongkos perjalanannya sudah mahal. Lantas, bagaimana hukumnya kalau seseorang membiayai perbekalan dan ongkos hajinya dari pendapatan yang tidak halal? Haji merupakan ibadah maliyah dan badaniyah. Dalam jamaah haji harus berjalan saat tawaf, sa'i, melontar, dan berpindah-pindah lokasi manasik. Karenanya kesegaran tubuh, kondisi yang fit, kekuatan fisik sangat diperlukan. Selain itu kekuatan finansial juga sangat diperlukan. Karena dalam ibadah haji, jamaah memerlukan biaya transportasi, konsumsi, penginapan, dan biaya lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan jamaah yang membiayai ongkos dan perbekalan hajinya dengan harta yang diperolehnya dari jalan yang haram? Sampai di sini ulama berbeda pendapat. Bagi mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, haji yang dibiayai dengan harta yang haram tetap sah. Meskipun ia berdosa atas kesalahannya memperoleh harta haram itu, sebagaimana kutipan berikut ini. Gugurlah kewajiban orang yang berhaji dengan harta haram seperti harta rampasan sekalipun ia bermaksiat. Sama halnya dengan sholat di tempat hasil rampasan, atau mengenakan pakaian terbuat dari sutra. Lihat Abu Zakaria Al-Ansari, Asnal Matalib, Juz 6, halaman 51. Syekh Abu Zakaria Al-Ansari secara tegas mengatakan bahwa jamaah yang membiayai hajinya dengan harta haram itu sama seperti orang yang bersembahyang dengan mengenakan pakaian hasil merampas atau sutra, pakaian yang diharamkan bagi pria. Artinya, ibadah haji dan salat orang yang bersangkutan tetap sah. Dengan demikian gugurlah tuntutan wajib ibadah dari orang tersebut. Sementara mazhab Hanbali menyatakan bahwa ibadah haji yang dibiayai dengan harta yang haram tidak sah. Karenanya jamaah yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya, mengingat hajinya dengan harta haram itu tidak sah. Artinya, seseorang dianjurkan untuk betul-betul mencari harta halal, agar ia dapat menggunakannya di masa perjalanannya. Karena sungguh Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Di dalam hadits dikatakan, siapa berhaji dengan harta haram, kalau ia berkata, labaik, maka dijawab malaikat, la labaik, wala sadaik, hajimu tertolak. Karenanya siapa yang berhaji dengan harta haram, maka hajinya memadai, sekalipun ia bermaksiat karena merampas. Sementara Imam Ahmad berkata, hajinya tidak cukup. Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiatul Bujairimi Al-Khatib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996 Masehi, 1417 Hijriyah, Juz 3, halaman 181. Seperti yang dilansir muslim.nu.id, kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama itu adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji, jadi keduanya tidak berkaitan sama sekali.
Sama halnya dengan orang sembahyang di tanah rampasan hasil kezaliman. Sembahyangnya sendiri itu tetap sah. Tetapi menempati tanah yang diharamkan itu yang dilarang oleh agama. Karenanya ibadah haji atau sholat tidak bisa disifatkan haram. Meskipun gugur kewajiban ibadah itu, namun manasik haji tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Nasib manasik hajinya sama seperti orang sembahyang tetapi ria, atau berpuasa tetapi menggibah. Semuanya tidak diganjar pahala. Demikian argumentasi yang diajukan Ibnu Abidin dalam Haisiyah Radul Mukhtar, Beirut, Darul Fikr, 2000 Masehi 1421 Hijriah, Juz 2 halaman 456. Sementara, mazhab Hanbali sepakat dengan jumhur ulama perihal penerimaan dan pahala. Mereka yang menunaikan ibadah haji dengan harta haram tidak menerima pahala. Sedangkan terkait keabsahan, mazhab Hanbali menyatakan bahwa haji yang dibiayai dengan harta haram tidak sah. Karenanya mereka harus mengulang hajinya pada tahun depan, karena hajinya tahun ini tidak sah. Karena tidak bisa mencampurkan antara ibadah dengan hal-hal batil. Berangkat dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa haji maupun ibadah lainnya adalah perintah Allah yang harus dihormati. Artinya, pelaksanaannya pun harus dipersiapkan dan dijalankan dengan penuh takzim. Jangan sampai tercampur harta haram dalam pembiayaan haji. Karena Allah itu suci, tidak akan menerima apapun selain yang suci. Menurut kami, pendapat mazhab Hanbali perlu dipelajari lebih lanjut dari sisi moralitas ibadah. Semangat mazhab Hanbali bisa jadi mengantisipasi kemungkinan orang melakukan pencucian uang dengan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian haji bukan hanya dipandang secara rangkaian upacara formal, tetapi kebersihan harta sebagai penggerak manasik haji itu sendiri mesti dipastikan, bukan asal berangkat haji. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.